ini kan biasanya berpikir-pikir dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Marhen Jumadi mengambil langkah berani menuju masa depan dengan meresmikan aplikasi Nganjuk Smart City dalam sebuah acara yang berlangsung pada Sabtu malam di alun-alun Nganjuk yang dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Sekretaris Daerah Nganjuk Nur Solekan, Kepala Dinas Kominfo Slamet Basuki, Forkopimda, serta jajaran UPD. Komitmen ini diresmikan sebagai langkah penting dalam transformasi menuju kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Peresmian aplikasi Nganjuk Smart City tersebut merupakan inovasi pelayanan yang berbasis dengan teknologi digital yang berkaitan pada pelayanan masyarakat Nganjuk dalam mengatasi berbagai masalah di lingkungan masyarakat dan dapat meningkatkan potensi Kabupaten Nganjuk di bidang pemerintahan, ekonomi, wisata, budaya sosial, pendidikan, keamanan, dan ketertiban daerah. Ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini adalah aplikasi Nganjuk Smart City. Ini sebenarnya sejak 2018 itu kan memang kita sudah banyak menumbuhkan aplikasi A, aplikasi B, C dan seterusnya. Akhirnya Kang Marhen buatlah satu rumah. Jadi ini menjadi rumah dari sekian aplikasi, baik aplikasi pemerintahan, lebih-lebih yang pelayanan publik itu. Nah, yang menjadi concern Pak Marhen dan kami adalah launching ini bukan terus kemudian finishnya Nganjuk Smart City. Justru ini menjadi awal untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Di 2024 tahun depan kami mentargetkan bukan hanya satu rumah, tetapi juga satu kunci. Sehingga setiap warga itu hanya cukup punya satu username dan password untuk mengakses beragam aplikasi. Dan kemudian kita kembangkan bukan hanya layanan publik saja, seperti yang didahulukan Pak Man tadi, Nganjuk Smart City ini nanti juga concern kepada penumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif di Nganjuk. Jadi masih akan banyak aktivitas-aktivitas inovasi, program-program yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Tunggu kejutannya nanti dari tim koordinasi SPB di Nganjuk yang dikomando oleh Pak Sekda dan para UPD yang terlibat, masuk asisten, staf ahli dan semuanya. Ya. Betul. Kami selalu mencoba di dapur programmer kami itu membuat satu semacam rancang bangun aplikasi begitu. Ini sesudah kami melakukan kajian termasuk perbandingan dari aplikasi-aplikasi di daerah yang sudah populer papan, kota Jogja, kota Bandung, Surabaya segala macam, yang saat ini sudah hadir itu menurut kami itu sudah cukup mudah untuk dioperasionalkan oleh teman-teman atau masyarakat. Namun demikian Kominfo itu juga komitmen untuk selalu mengedepankan aspirasi masyarakat. Dan tadi terbukti ini kita siapkan launching, kami juga sudah langsung membuka saran, kritik, masukan masyarakat, baik offline maupun juga nantinya online juga. Intinya tim Kor SPB dan khususnya Diskominfo akan selalu mendengar masukan kritikan dari masyarakat. Awalnya kemudian ditandai dengan adanya website desa, kelurahan, kecamatan, 304 website. Lalu kemudian di penghujung 2019 bulan Desember itu ada layanan darurat comment center. Jadi kalau bicara smart city itu kan memang luas sekali. Nah, kita lakukan pembangunannya secara bertahap hingga sampai sekarang ada rumah terpadu aplikasi Nganjuk Smart City. Ya, menarik ini. Jadi teman-teman, ini nampaknya satu semacam sinergi yang terbangun secara kebetulan tapi positif. Nah, kami mendapatkan informasi Kementerian Desa sebagai pemberdaya desa itu mulai menerapkan yang namanya desa digital. Desa digital, dan sekarang ini sedang direkrut duta digital yang dikoordinasikan oleh Kementerian Desa melalui Dinas PMD. Nah, sejalan dengan itu, Pak Marhen itu di dalam rencana pembangunan daerah RPD 2024-2026 kita mencanangkan yang namanya kampung digital. Kampung digital itu nanti semacam breakdown-nya dari Nganjuk Smart City ini. Jadi ini match, Pemkatnya bergerak, dari kementerian juga ada. Oleh karena itu Kominfo dan tim Kor SPB dengan UPD-UPD akan melakukan percepatan
penyiapan untuk kegiatan kampung digital dan desa digital begitu. Jadi ini nanti tidak hanya berhenti di tingkat daerah, tapi akan ke bawah. Tentu ada langkah-langkah penyiapan, baik hardware-nya, kemudian software-nya, termasuk brandware-nya. Seperti itu. Dan SDM TIK itu memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tidak hanya di Nganjuk, tetapi di nasional. Sesuai dengan evaluasi dari Kementerian Kominfo, salah satu yang akan berpengaruh terhadap implementasi Smart City adalah ada dua, SDM TIK dan infrastruktur TIK. Maka kuncinya itu harus bareng-bareng antara daerah dengan pusat dan desa begitu, untuk penyiapannya. Betul, jadi penyiapan SDM itu kan secara reguler kita siapkan dengan bimbingan teknis, kemudian sosialisasi dan seterusnya, dan itu harus berkala. Lalu yang tidak kalah penting sebenarnya adalah SDM masyarakat itu sendiri. Kami menyiapkan literasi digital. Literasi digital itu upaya untuk memberdayakan masyarakat mulai mengenali soal digital, karena terbukti memang ekonomi kreatif dipacu dengan TIK dan jejaring internet itu memberi peluang yang besar kepada masyarakat Nganjuk, khususnya para pemuda itu, karena itu mengendalikan daya kreativitas. Nah, di sini nanti peran dari Pemda itu menciptakan ekosistem yang kondusif, ya, ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan mereka. Nah, kita ingin tumbuhkan iklim yang kondusif, pembelajarannya, kemudian tentu ini juga membutuhkan dukungan yang lainnya, misalnya perizinan usaha, lalu kemudian juga berkaitan dengan sertifikasi produk dan seterusnya. Jadi singkatnya, Diskominfo tidak bisa dan tidak mungkin jalan sendiri. Teamwork itu yang akan kita bangun. Tentu Pak Marin selalu mengatakan teamwork, dan kita Pak Sekda kami percaya bisa mengkolaborasikan dari OPD dan desa-desa. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berharap agar semua pihak dapat bergabung dalam upaya ini dan menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai contoh sukses dalam pembangunan kota cerdas. Ini nanti nggak perlu dilanjutkan lagi karena di situ masih ada kurang lebih 26 aplikasi. Sebenarnya nanti idealnya 26 aplikasi itu hanya satu password untuk depannya. Yang kita launching dulu nanti kita sudah dibenahi oleh Pak PJ. Ya, paling enggak sudah ada tindakan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kemudian baik dari instansi vertikal maupun dari Pemda sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada ASN juga. Ya, pemerintah itu punya stakeholder yang harus dipuasi, yaitu siapa? Masyarakat. Terus kemudian yang kedua, internal ASN. Sehingga di dua ini harus terpuasi. Maka salah satu solusinya adalah Nganjuk Smart City. Kemudian yang ketiga, yang paling penting sebenarnya, antar masyarakat itu berinteraksi, membangun sebuah perekonomian yang terintegrasi. Ini yang sebenarnya yang inti dari Smart City itu, bagaimana antar masyarakat, antar rakyat, antar individu itu berinteraksi di sektor ekonomi, budaya, sosial, dan seterusnya. Yang paling utama ekonomi tadi. Ya, harapannya anak-anak muda di Nganjuk sebenarnya ada dua yang kalau di aplikasi Mergawi itu. Satu yaitu mencari lowongan-lowongan yang ada di Nganjuk, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Yang kedua sebenarnya yang paling prinsip, anak-anak Nganjuk itu juga bisa misalnya aja bikin CV di Mergawi misalnya, namanya Bambang, dia punya keahlian menulis berita apa saja misalnya keahliannya. Siapa yang membutuhkan pegawai yang sudah punya pengalaman misalnya di bidang wartawan misalnya,
atau dia di bidang IT misalnya. Saya mengajak anak-anak Nganjuk percaya diri, dalam tanda petik positif, menjual diri. Iki loh kemampuan saya, bukan menjual diri yang jelek ya, menjual diri, menjual kompetensinya, menjual skillnya, dan menjual kompetensi dan kemampuan dia bisa jadi. Ini yang kita harapkan. Oh iya, ke depan kalau sekarang itu kan dengan adanya katakanlah e-banking itu sudah uang digital sebenarnya tidak mau. Sudah uangnya sudah tidak berupa transaksi sama. Sekarang itu kalau misalnya orang tanya KTP nggak usah betul dompet itu KTP ku sudah itu loh. Dokumen ada semuanya di KTP itu ada semua. Tinggal sama ada QRIS itu kan juga begitu. Kita membeli makanan di sekitar sini tinggal plek-plek sudah enak, uang virtual. Sehingga ya itu yang kita harapkan. Di Nganjuk harus kita dorong ke situ. Ya masyarakat juga enak, kemudian yang produsen kalau cuma juga enak. Termasuk tadi saya berharap betul bahwa ini harus memulai babak baru ya. Termasuk misalnya saya kemarin kumpulkan pedagang kaki lima, PKL yang di sekitar alun-alun. Kalau perlu ditulisi harganya berapa misalnya es degan berapa, bakso berapa, ada sudah ditempelkan begitu sehingga apa? Orang yakin. Termasuk juga kotor kalau misalnya ada pohon-pohon daunnya rontok, ya segera disapu biar bersih dan seterusnya. Kalau lebih lahar ya dikomplain aja, ya kita keluarkan. Karena apa? Kalau di Smart City kan harus terverifikasi ya. Tapi kalau namanya orang kan nakal nggak ada saja toh, maka kan harus kita dorong orang Nganjuk harus komitmen dan gitu. Kalau ada komplain aja, kalau perlu di blacklist aja untuk kurang kono, sudah. Kan nanti ada pengaduan. Adminduk Cemerlang. Diharapkan dengan adanya aplikasi Nganjuk Smart City ini dapat membantu seluruh masyarakat untuk mengakses dalam pelayanan di Kabupaten Nganjuk dengan menyusung tema Nganjuk dalam genggaman dan satu aplikasi banyak solusi. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan. Pemakaian dari Nganjuk Smart City ini membuktikan bahwa aplikasi